Pameran Komoditas Pertanian Indonesia diadakan di sela-sela pertemuan IMF dan Bank Dunia. Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian optimistis produk agrikultur Indonesia bisa merebut pasar buah tropis dan rempah di Amerika Serikat. Selengkapnya dalam liputan VOA. Dari beras organik hingga keripik jamur ada di Washington DC. Berbagai produk pertanian khas Indonesia dihadirkan dalam pameran One Day Indonesian Coffee, Fruits, and Floriculture yang diadakan Kementerian Pertanian RI dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat. Beberapa negara lain, karena kita gelar ada di 11 negara, 9 negara, menghasilkan hasil bincang-bincang ringan seperti ini sambil nyicipin apa yang ada. Makanan Indonesia ternyata bisa menghasilkan bisnis 7,2 triliun dalam 1 tahun. Indonesia punya target ambisius untuk memperkuat hubungan dagang dengan AS. Dubes RI untuk AS yakin akan bisa memenuhinya. Kita cukup bersyukur karena perdagangan antara Indonesia dan Amerika juga dari tahun 2020 ke tahun 2021 kita mengalami peningkatan yang cukup tinggi, kurang lebih 36% dengan nilai kurang lebih 37 miliar dolar. Sampai bulan Juni ini kenaikan pun dibandingkan tahun 2021 sudah mengalami kurang lebih kenaikan 20%. Meski bukan yang utama, hubungan dagang dalam bidang agrikultur antara AS dan Indonesia berada pada posisi penting. Dengan Amerika Serikat sebagai negara tujuan pertama ekspor biji kopi Indonesia selama 2021, 57,6 ribu metrik ton kopi dikirim Indonesia ke AS menurut data BPS. Data Departemen Perdagangan Amerika Serikat menunjukkan Amerika Serikat adalah negara pengekspor produk pertanian kedua terbesar untuk Indonesia dengan kedelai, gandum, dan juga buah segar sebagai komoditas utama. Sementara Indonesia adalah pengekspor terbesar ke-10 untuk Amerika Serikat dengan kopi sebagai komoditas yang paling diminati. Sejumlah kesepakatan kerjasama berkelanjutan juga ditandatangani dalam acara ini. Untuk saat ini yang ada adalah permintaan untuk kelapa kopra, untuk gula, ya gula merah, gula kelapa, yang tentu lain-lainnya seperti kopi. Kopi kita kan sangat terkenal di Amerika, itu peluangnya juga sangat besar. Meski antusias untuk mempromosikan produk Indonesia di Amerika, Dian melihat ada kendala logistik yang belum bisa memaksimalkan hubungan perdagangan bagi usaha skala menengah. Terutama dalam hal logistik ya, dengan harga yang mahal untuk pengiriman. Kalau kita lihat dengan harga FOB memang biasanya masuk, tapi pada waktu udah mulai logistiknya itu ada kendala sedikit di situ. Setelah sebelumnya menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dan Pertanian dalam pertemuan Dana Moneter Internasional IMF, Mentan juga yakin akan kemampuan Indonesia dalam menghadapi krisis pangan dan juga tantangan ekonomi global ke depannya. Komoditi yang berkait dengan inflasi harus kita expand dan membuatkan cadangannya. Di Indonesia kami membuat cadangan di luar existing yang ada untuk katakanlah cabai saja, bawang saya contoh aja ini. Karena itu berkait dengan inflasi sampai 30%, kita expand sampai 2.000 sampai 3.000 hektar yang baru. Memang neraca kita masih plus, tetapi kalau ada pergantian musim bisa turun. Menurut IMF, 48 negara di dunia rentan terhadap krisis pangan, dengan 20 negara membutuhkan bantuan darurat untuk atasi krisis pangan global. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Rifan Dwi Astono, VOA. Akibat resesi dan pemulihan COVID-19. Pemirsa, beragam cara dilakukan perbankan untuk memanjakan nasabah dan menggait nasabah baru. Salah satunya adalah menggelar acara hiburan dengan menghadirkan artis nasional dan hadiah mewah. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI gelar acara Gelegar Rezeki BNI Nggak Pake Nanti di Sumarekon Mall Bekasi, Jawa Barat. Acara yang digelar sejak tanggal 14 hingga 16 Oktober 2022 berkolaborasi dengan sejumlah merchant. Gelegar Rezeki BNI Nggak Pake Nanti memberikan cashback untuk berbagai pembelian produk. Program Rezeki BNI Nggak Pake Nanti juga menyiapkan door prize menarik berupa sejumlah mobil mewah dan ratusan motor untuk nasabah yang beruntung. Senior Vice President Division Head of Consumer Product, Teddy Wisadi berharap program Rezeki BNI Nggak Pake Nanti bisa mendekatkan BNI dengan nasabah setia dan juga nasabah baru. Harapannya ke depannya BNI tentu semakin dekat dengan nasabahnya, kemudian juga menarik minat nasabah-nasabah muda dan nasabah-nasabah baru dengan kemudahan-kemudahan bertransaksi di BNI yang banyak ragamnya dan juga banyak hadiahnya juga tentunya. Gitu, Pak.
Melalui program Rezeki BNI Nggak Pakai Nanti, BNI proaktif memudahkan masyarakat bertransaksi dengan layanan mobile banking. Diharapkan layanan dapat memperkuat konsumsi di masyarakat di tengah pemulihan ekonomi nasional setelah masa pandemi. Dari Jakarta, Vito Erlangga, iNews melaporkan. Sementara itu PT Bank MNC International Tbk atau MNC Bank menyatakan terus berkomitmen untuk mencatatkan kinerja terbaiknya dalam usia yang kini genap menginjak 8 tahun. Momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk memperluas sinergi agar dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat hingga ke pelosok tanah air. MNC Bank menggelar syukuran perayaan HUT ke-8 secara virtual yang dihadiri oleh seluruh cabang MNC Bank di Indonesia. Anak perusahaan MNC Group ini memiliki komitmen untuk menjadi lebih baik dalam produk dan layanan. Pencapaian di tahun 2022 ini mendapat apresiasi dari Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo. Kabar baik bahwa sampai dengan akhir tahun Desember 2022 modal bank, modal inti akan kita naikkan menjadi 3 triliun. Ini berarti banyak. Artinya banyak. Yang pertama artinya kemampuan bank dalam meningkatkan asetnya pasti juga jauh lebih besar. Momentum ulang tahun ini menjadi langkah tepat MNC Bank untuk terus mengembangkan produk perbankan digital maupun non-digital dalam menghadapi tantangan persaingan. Tim Liputan iNews melaporkan.